Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'. Abu Imam Syekh yang getanya pemulia, Abu Abi Walid Gure Ulun Tuan Ban Bandung, sidang jamaah Jumaat rahimakumullah. Mari sejenak sembari kita niatkan i'tikaf dalam suasana fitrah. Hendaknya senantiasa hati kita berada di dalam hati yang fitrah, qalbun salim. Jauhlah hati kita daripada qalbun marid, hati yang sakit, lebih-lebih daripada qalbun mayit, hati yang mati. Dalam setiap ta'limnya Rasulullah, pula dalam setiap khutbahnya beliau senantiasa berwasiat kepada para sahabat, tingkatkanlah ketakwaanmu, kata Rasulullah. Hendaknya wasiat Rasulullah tersebut menjadi wasiat bagi kita bersama, karena fatazawwadu fa inna khairadz zadit taqwa. Bekal yang baik yang akan mampu memberikan pertolongan kepada kita kelak di akhirat, itulah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, khatib mengajak para jamaah sekalian untuk kembali mengingat beberapa butir nasihat Rasulullah, di mana suatu ketika Rasulullah bersama seorang sahabat bernama Abi Dzar Al-Ghifari. Tak kala itu Abi Dzar berkata kepada Rasulullah, "Yaddi, nasihatilah diriku ya Rasulullah, wa aujid," akan tetapi dengan bahasa yang singkat. Kemudian Rasulullah berkata, "Ya Abu Dzar," dengan bahasa kiasan, bahasa yang begitu indah, bahasa yang begitu singkat, akan tetapi memiliki makna yang begitu padat dan luas. Ya, mudah-mudahan nasihat Rasulullah kepada Abi Dzar tersebut menjadi nasihat bagi kita bersama insya-Allah. Apa kata Rasulullah? "Ya Abu Dzar, haddidis safinah." Senantiasalah engkau memperbaiki bahtera. Fa innal bahra amiqun, karena sesungguhnya laut itu sangat dalam. Yang kedua kata Rasulullah, "Ya Abu Dzar, wahai Abi Dzar, khudz zada kamilan." Ambillah bekalmu dengan bekal yang cukup. Fa innas safara ba'idun, karena sesungguhnya perjalanan itu masih sangat jauh. Yang ketiga kata Rasulullah, "Ya Abu Dzar, khaffifil hamlah." Ringankanlah beban bawaanmu. Fa innal aqabata kaudun, karena sesungguhnya lereng-lereng gunung itu sangat sulit dilalui oleh bahtera. Yang terakhir kata Rasulullah, "Ya Abu Dzar, akhlisil amlah." Ikhlaskan olehmu di dalam beramal. Fa innan naqida basirun, karena sesungguhnya zat yang maha meneliti itulah Allah, basirun, dianya itu adalah zat maha melihat. Apa maksud dari sekian butir nasihat Rasulullah tersebut? Di dalam kitab Nasaihul Ibad yang disusun oleh seorang ulama Nusantara bernama Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau menjelaskan satu persatu maksud daripada nasihat-nasihat Rasulullah tersebut. Yang pertama kata Rasulullah, "Ya Abu Dzar, haddidis safinah." Wahai Abi Dzar, senantiasalah engkau memperbaiki bahtera. Maksudnya, wahai Abu Dzar, senantiasalah yang pertama engkau memperbaiki niat di dalam beramalmu, kata Rasulullah. Di dalam kitab Ta'lim Muta'alim disebutkan bahwa berapa banyak manusia yang melakukan amalan nampak secara pandangan mata itu adalah amalan akhirat, tapi karena dengan buruk niatnya, maka jadilah di sisi Allah itu menjadi amal dunia semata-mata.
Dan berapa banyak manusia yang secara pandangan mata nampaknya itu adalah amalan dunia, tapi dengan karena baik niatnya, semata-mata karena Allah, jadilah perbuatan itu di sisi Allah bernilai dengan perbuatan akhirat. Makanya yang pertama kata Rasulullah, perbaikilah niat amal ibadahmu. Yang kedua, perbaikilah kualitas. Bagaimana cara kita perbaiki kualitas? Pernah sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana caranya tak kala kami berdiri ingin melaksanakan amal ibadah salat kami hendaknya senantiasa lebih khusyuk setiap waktunya?" Dijawab oleh Rasulullah, "Wahai sahabat lon, idza qumta ila salat, tak kala engkau berdiri ingin melaksanakan salat, fasalli salatan muwaddi'." Maka salat olehmu seolah-olah itu adalah salat perpisahan. Ketika engkau berdiri ingin melaksanakan amal ibadah salat, renungkanlah, bayangkanlah, mungkin itu adalah kesempatan terakhir engkau salat. Ketika engkau melaksanakan puasa, maka ingatlah mungkin itu adalah kesempatan puasa terakhir bagimu. Tak kala engkau bersedekah, maka renungkanlah dan bayangkanlah, mungkin itu adalah kesempatan sedekah terakhir yang Allah berikan kesempatan kepadamu. Idza qumta ila salat, tak kala engkau berdiri ingin melaksanakan salat, kata Rasulullah, fasalli salatan muwaddi'. Maka ingat, renung, bayang, siapa tahu itu adalah kesempatan salat terakhir bagimu, kata Rasulullah. Bahkan Rasulullah mengingatkan sahabat, "Wahai sahabatku, la tatakallam bikalamin ta'tadiru ghadan." Jangan sekali-kali engkau bertutur kata, jangan sekali-kali engkau berbicara yang menyebabkan engkau menyesal di kemudian hari dengan pembicaraan tersebut. Seolah-olah Rasulullah mengingatkan ketika kata, "Wahai sahabat lun, ketika kata wahai umat lun ingin bertutur kata, ingin berbicara, maka ingat, layakkah bahasa tersebut saya ucapkan? Layakkah tutur kata tersebut saya ungkapkan? La tatakallam bikalamin ta'tadiru ghadan." Jangan sekali-kali engkau berbicara yang menyebabkan engkau menyesal di kemudian hari. Dengan pembicaraan getanyo melalui mulut, pembicaraan getanyo melalui Facebook, WA dan sebagainya, menyibukkan getanyo di kemudian hari, payah taralat bahasa tersebut, karena itu adalah bahasa yang salah, itu adalah bahasa fitnah dan sebagainya. Lebih-lebih menyibukkan getanyo waktu kumutuah di akhirat. Tak kala dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, sibuk getanyo tayak setat urang yang pernah getanyo fitnah, tayak setat urang yang pernah getanyo ngupat dan sebagainya. Makanya kata Rasulullah, la tatakallam bikalamin ta'tadiru ghadan. Jangan engkau bertutur kata yang menyebabkan engkau menyesal di kemudian hari. Wajma'il ya'sa mimma fi aidin nas, kata Rasulullah, bertekad olehmu di dalam berputus asa daripada apa yang ada di dalam kekuasaan orang lain. Artinya jangan terlalu berharap kepada bantuan manusia. Terus berusaha dengan penuh harapan bantuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya Allah yang akan membantu kita sebagai hambanya tanpa mengharapkan balasan apapun. Innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Yang kedua kata Rasulullah, "Ya Abadar, wahai Abidar, khudid lada kamilan, ambillah bekalmu yang cukup. Fa inna safara ba'idun, sesungguhnya perjalanan kita masih sangat jauh." Menteng jiuh tathatu kumutuah. Udip getanyo alam dunianyo ibarat oleh Rasulullah, ibarat seorang musafir yang sedang di dalam perjalanan. Dia sesaat berteduh di bawah pokok kayu yang rindang, padahal perjalanannya masih sangat jauh dan melelahkan. Begitulah bandingannya kehidupan kita di dunia. Dua buah alam tu tungku mutuah tengah ipreh getanyo tungku. Yang pertama alam bardah, yang kedua alam qarar. Alam bardah, tak kala kita berada di dalamnya, kita akan menghadapi mungkar wa nangkir dengan berbagai macam pertanyaan, ma rabbuka, ma imamuka dan sebagainya. Kemudian kita akan dibangkit oleh Allah, kita akan dihasyar di dalam suatu tempat.
tempat yang sangat luas yang dinamakan dengan padang mahsyar. Di tempat tersebut kita akan menghadapi mahkamah Allah. Tak kala kita berhadapan dengan mahkamah Allah, bukanlah mulut yang berbicara, bukanlah mulut yang bertutur kata. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut kita digunci oleh Allah, tangan yang berbicara, kaki yang bersaksi di hadapan Allah apa yang telah kita lakukan selama kita hidup di dunia. Setelah kita melewati mahkamah Allah, kita pula akan melewati siratal mustaqim. Mampukah kita melewati atau tidak? Itu pun belum ada jawabannya. Kemudian terakhir tempat kita, surgakah ataupun neraka, hadirin sekalian, itu pun belum ada jawabannya. Mantenggi uhtat perjalanan getanya waktu kumutuah si urau udip hidih di akhirat bandingan siribetun udip getanya dalam dunia atau kumutuah. Makanya kata Rasulullah, ya Abadar khudidada kabilah, ambil dan persiapkanlah bekalmu dengan bekal yang cukup, karena perjalanan kita masih sangat jauh, hadirin sekalian. Udip getanya dalam dunianya yang lagi nyawa singkat, tapi butuh kepada bekal yang begitu banyak. Tanpa bekal hidup kita di dunia pasti menderita. Hidup kita di dunia tanpa bekal pasti dalam keadaan sengsara. Apalagi udip getanya di akhirat tungku mutuah urung si ulun tuan, yang kehidupannya tanpa bantuan nafsi-nafsi, tentu lebih pasti kita akan membutuhkan bekal yang lebih banyak. Yang ketiga kata Rasulullah, ya Abadar, wahai Abidar, khafifil hamla, ringankanlah beban bawaanmu, karena sesungguhnya lereng-lereng gunung itu sangat sulit kita lalui. Artinya, wahai Abidar, ringankanlah beban bawaanmu. Masalah engkau dengan manusia selesaikan dengan secepatnya. Hutang engkau dengan Allah selesaikan dengan secepatnya. Karena yang namanya sakaratul maut itu sangat sulit, hadirin sekalian. Makanya semakin tinggi pangkat dan jabatan yang kita sandang, semakin besar pula beban yang akan kita tanggung. Semakin banyak harta yang kita miliki, maka semakin besar pula tanggung jawab kita kepada Allah. Kaitan dengan harta, dua pertanyaan: dari mana engkau dapati, kemana engkau pergunakan? Na'udzubillah. Oleh karenanya hadirin sekalian, di akhir daripada kitab Aqidatun Najin, ulama mengingatkan kita dasar daripada hadis Rasulullah. Tak kala kita menghadapi sakaratul maut, hadirin sekalian, Allah hamparkan layar tancap, Allah putar kembali film kehidupan kita mulai daripada lahir hingga sampai kita mati. Andai kata tu kumutuah, andai kata yang nepelemah bak getanya di dalam layar tersebut berbagai macam bentuk ibadah yang sedang kita laksanakan. Allah nampakkan kita sedang i'tikaf, sedang zikir, sedang salat Jumaat, mengikuti pengajian dan sebagainya. Subhanallah, rasa sakit tak kala kita menghadapi sakaratul maut, tetapi ditambah dengan gambaran yang begitu indah, ditambah dengan gambaran kehidupan kita yang begitu bahagia, gadah rasa sakit yang tengah getanya rasakan tuku mutua. Bahkan karena Allah menampakkan bukti bahawa kelak kita akan menjadi ahlul jannah. Subhanallah. Tapi bila sebaliknya, coba saudara-saudara sekalian renungkan, tengah getanya hadapi sakaratul maut yang cukup sakit, nebanding oleh Rasulullah serendah-rendah sakitnya, ibarat seperti binatang yang dikuliti di dalam keadaan hidup-hidup. Tengah tak hadapi sakaratul maut, Allah nampakkan bahawa legetanya tengah tak fitnah go, tengah tak tunak go, tengah tak cok harta go, tengah tak kun ku go, berbagai macam maksiat Allah putar, Allah nampakkan kembali sakitnya sakaratul maut, ditambah dengan rasa takut karena tempat kita terakhir adalah neraka, mutamah-tamah sakit, na'udzubillah. Karenanya kata Rasulullah, ya Abadar, khaffifil hamla, ringankanlah beban bawaanmu. Kaitan dengan manusia, minta maaf segera. Kaitan dengan harta, kembalikan. Bila mana kaitan hutangmu dengan Allah, nah puasa yang tinggal qadha segera, nah kemayang yang tinggal, maka qadha segera tuku mutuah.
Yang terakhir kata Rasulullah, ya Abu Dzar, akhlisil amalah, ikhlaskan olehmu di dalam melaksanakan berbagai macam bentuk amalan, karena Allah Maha melihat apa yang engkau lakukan. Memang ikhlas rukun daripada suatu ibadah tungku-mutuah. Akan tetapi ikhlas itu merupakan ruh daripada suatu ibadah. Ikhlas itulah yang menentukan diterima atau tidaknya amal kebajikan kita. Bahkan Rasulullah mengingatkan, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala khalisan wa in qalla. Amal ibadah, amal kebajikan yang sangat dicintai oleh Allah dilakukan hambanya, itulah amal kebajikan yang dibarengi dengan keikhlasan. Wa in qalla, walaupun amalan itu sedikit, hadirin sekalian. Oleh karenanya Sayyidina Ali mengingatkan kita. Apa kata beliau di dalam syairnya? Kata Sayyidina Ali, laisa la'idu liman lubusuhul jadid, walakinnal la'ida liman taqwahul yazid. Tidaklah hari raya, hadirin sekalian, bagi orang yang pakaiannya serba baru. Tidaklah hari raya, kata Sayyidina Ali, bagi orang yang serba baru pakaiannya. Walakinnal la'ida, akan tetapi yang dinamakan hari raya, hadirin sekalian, taqwahul yazid, itulah bagi orang yang bertambah-tambah ketakwaannya. Maka ketika kita merayakan hari raya Aidil Fitri, disitulah menjadi jawaban bagi kita pribadi, diterima atau tidaknya amal ibadah kita di dalam Ramadan. Coba kita introspeksi diri sesuai dengan kata Imam Ghazali, innal hasanata al hasanatu ba'daha wa inna sayyi'ata sayyi'atu ba'daha. Amal kebajikan benar-benar bernilai baik di sisi Allah. Artinya amal kebajikan yang telah kita laksanakan itu membuktikan amal itu diterima oleh Allah bila mana setelahnya kita tetap berada di dalam amal kebajikan tersebut, bahkan kita bertambah-tambah dengan amal kebajikan yang lainnya. Wa inna sayyi'ata sayyi'atu ba'daha. Secara nampak kasat mata itu adalah amal kebajikan, tapi pada hakikatnya di sisi Allah bernilai amal keburukan, artinya tidak diterima oleh Allah bila mana setelah kita melaksanakan amal kebajikan tersebut bukannya dalam kebajikan melainkan di dalam keburukan. Pertanda diterima berbagai macam amal ibadah getanya, khususnya puasa dalam Ramadan, jinawa getanya wakalan tukumutua, bertambah-tambah kita di dalam amal kebajikan ataupun kembali kita kepada amal kemungkaran, na'udzubillah. Mudah-mudahan apapun yang telah kita laksanakan khususnya dalam Ramadan, siang kita berpuasa, malam i'tikaf, zikir dan sebagainya, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi bahagian bekal bagi kita bersama tak kala kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pula semuanya hendaknya Allah jadikan kita semua menjadi calon-calon penghuni syurganya Allah, syurga Jannatun Na'im. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وجعلنا من النبي الكريم وأمر علينا العبودية في القرآن العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المالك الحق المبين وأشهد أن محمدا سيدنا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتبع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وأنت خير الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.